Shalom, bertemu kembali. Salam hormat, salam penuh cinta kasih buat rohnya Bapa Surgawi yang berdiam dalam Bapa Iman Lahagu, Sang pemegang waktu atas muka bumi ini, pencipta langit dan bumi. Salam hormat penuh cinta kasih kami manusia debu tanah, buat roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah berinkarnasi menjadi anak manusia dalam wadah inkarnasinya, Saudara Aditya Nugrahanto. Dialah sang sumber cahaya, Imam Mahdi yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Dan salam hormat penuh cinta kasih kami buat Bunda P. Hamdani, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Sang Ratu Adil. Dialah Malaikat Mary, Malaikat Kitab Wahyu, sedang menghakimi dunia ini, meluluhlantahkan dunia ini, menumpahkan cawan murkanya, bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bersama para malaikat-malaikatnya yang gagah perkasa, bekerja dalam dimensi roh dan kebenaran, bersama orang-orang kudusnya, para nabi, para rasul, para tua-tua, para mempelai, para sahabat, yang dikenal sebagai saksi-saksi syurganya. Haleluya, praise the Lord, dimanapun Anda berada, yang boleh mendengarkan pembacaan firman Tuhan bersama pada siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati roh, jiwa, dan tubuh kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan ini terdapat di dalam Amsal 19 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya Bapak Ibu, ada banyak rancangan di hati manusia. Kita terlahir sebagai manusia debu tanah yang berdosa ini. Sejak daripada kecil, kita telah disistemkan oleh dunia. Kita mengalami alam persekolahan. Kita disodorkan dengan rancangan-rancangan yang menurut manusia. Kita membuat rancangan-rancangan yang baik untuk masa depan yang cemerlang bagi pribadi kita masing-masing, bagi keluarga kita masing-masing. Kita mengharapkan semua yang baik-baik di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Kita ingin memiliki keluarga yang bahagia. Kita ingin memiliki rumah tangga, bahkan rumah yang selesa untuk kediaman istri, suami istri, anak-anak cucu. Bahkan kita mau memperolehkan kerjaya yang baik di dalam dunia ini. Namun demikian Bapak Ibu, jangan kita lupa firman Tuhan mengatakan, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita melihat keputusan-keputusan Tuhan sedang terlaksana di atas muka bumi ini. Namun ramai orang gagal mengerti akan hal ini karena terlalu disibukkan oleh hal-hal duniawi sehingga tidak dapat melihat di dalam dimensi roh dan kebenaran pekerjaan-pekerjaan ilahi apa saja yang sedang dikerjakannya pada saat ini. Saya ingin lanjut membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 46 ayat yang ke-11, 10, 11, dan selanjutnya demikian firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berbunyi demikian. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi. Sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Haleluya, praise the Lord. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Firman Tuhan ini sedang digenapi baik yang ada di kitab Henok, di kitab Yesaya, kitab-kitab nubuat, bahkan di kitab Wahyu. Firman Tuhan ya dan amin, hidup dan berkuasa. Bukan suatu buku. Alkitab itu bukan hanya suatu buku yang kita baca dan tidak ada.
kuasanya. Tetapi firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Meskipun langit dan bumi sedang digoncangkan, bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka akan ditumpahkan ke atas muka bumi ini. Namun firman yang hidup dan berkuasa akan segera digenapi. Iya dan amin. Di mana pada hari-hari ini, setelah munculnya COVID-19 ke atas muka bumi ini, dunia di bawah penguasa yang ditandai oleh tanda binatang. 95% penduduk dunia telah ditandai oleh tanda binatang itu. Dan saat ini keputusan-keputusan ilahi daripada Tuhan telah datang ke atas muka bumi ini. Tidak lain, tidak bukan, Ia telah mengutus ketiga pribadi yang esa, yang berinkarnasi menjadi manusia. Di mana firman Tuhan tadi mengatakan ayat yang ke-10, keputusanku akan sampai, ya sudah sampai Bapak Ibu. Keputusan Tuhan sudah sampai, di mana kitab wahyunya sedang digenapi pada saat ini melalui ketiga pribadi yang esa. Burung buas dari timur, itulah kemunculan ketiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam pribadi Bapak Iman Lahagu, Saudara Aditya Nugrahanto, dan burung buas yang daripada timur. Itu adalah perlambangan kepada kuasa. Dulunya Roh Kudus itu dilambangkan sebagai burung merpati. Di zaman akhir ini, burung buas yang daripada timur itu membawa pengajaran gada dan besi, memukul umat Tuhan yang buta, tuli, dan telanjang ini, yang tidak mengerti akan segala sesuatu. Umat Tuhan yang bebal, degil, yang tidak mau membuka telinganya kepada suara kebenaran, bahkan menolak, mengejek, mengolok, menghina. Mereka menghina apa yang tidak mereka mengerti. Namun apa yang mereka hina itu adalah keputusan-keputusan yang daripada Tuhan, keputusan-keputusan ilahi. Karena Ia, Sang Ilahi, telah menyembunyikan Israel yang sesungguhnya, di mana Indonesia adalah Israel yang sesungguhnya, Nusantara adalah Israel yang sesungguhnya. Laut Kepulauan Sunda itu, Sundaland, telah terbentuk ribuan tahun dan telah diizinkan oleh Sang Pencipta langit dan bumi untuk terpisah. Di zaman akhir ini, Ia datang kembali untuk menyatukan apa yang telah dipisahkannya, baik secara fisikal maupun secara roh, di mana anak-anak Tuhan, ke-12 suku bangsanya yang disembunyikan di Kepulauan Nusantara ini, sampai ke Borneo, Sabah, Sarawak, Tanah Semenanjung, sampai ke Papua, yang adalah Israel yang sesungguhnya. Maka dunia akan digemparkan dengan hal-hal yang ajaib, dengan hal-hal yang luar biasa. Ketika Ia sedang memukul bumi pada saat ini, ketika rohnya sudah turun ke atas muka bumi ini, kerajaannya ada di antara umat manusia, tanpa umat manusia itu memahaminya. Masih sibuk dengan hal-hal urusan dunia, masih sibuk mau bekerja dengan urusan-urusan pekerjaan-pekerjaan duniawinya, tanpa menyadari kerajaan 1000 tahun damai akan berdiri secara nyata di bumi Nusantara ini. Sesuatu yang hebat, dahsyat sedang terjadi, kegerakan roh sedang terjadi. Barang siapa yang takut akan Tuhan, sedang dicari orang-orang yang rendah hati pada saat ini, yang mau membayar harga, yang mau memikul salib, yang mau berdoa dan berpuasa dengan bersungguh hati, mencari kebenaran di detik waktu yang terakhir ini. Karena sedetik waktu lagi, sedikit masa lagi, maka segalanya akan selesai di atas muka bumi ini. Dan dunia ini akan berlalu. Segala yang kotor, segala yang najis, segala yang fasik, segala yang jahat akan dibinasakan. Yang tertinggal, sisa yang sangat sedikit, yang tertinggal adalah orang-orang baik, orang yang melakukan hukum kasih-Nya. Oleh karena itu marilah kita kembali kepada hukum kasih-Nya yang semula, tanpa mengira suku, ras, bangsa, kaum, keturunan, tetapi Ia datang untuk menyelamatkan yang terhilang, tanpa mengira suku, bangsa, dan agama. Yang penting hati kita mau mencari Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Haleluya, praise the Lord. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.